Selamat siang para peserta. Iya. Saya harap hari ini kita dapat menyelesaikan perselisihan antara PT Maju Mapan dan Serikat Pekerja terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sesuai prosedur dan kompensasi yang tidak sepadan. Mari kita mulai dengan perkenalan singkat terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan saya Berliana sebagai mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga rekan saya Inaya sebagai mediator juga. Saya Akia sebagai direktur. Saya Firya sebagai direktur HRD. Saya Silas sebagai Ketua Serikat Pekerja. Saya Dwi sebagai wakil ketua Serikat Pekerja. Baiklah, mari kita langsung ke pembahasan utama. Ketua Serikat Pekerja disarankan dan jelaskan kronologi dan poin-poin keberatan terkait PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, terima kasih. Pada tanggal 5 Juni tahun 2024, perusahaan secara sepihak memberitahukan PHK kepada 10 karyawan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Kami tidak diberikan alasan yang jelas atas PHK ini, dan pesangon yang ditawarkan pun jauh di bawah standar yang seharusnya. Perlu kami jelaskan bahwa PHK ini dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan yang kami alami. Kami sudah berusaha mencari solusi lain, namun PHK adalah satu-satunya cara jalan keluar. Mengenai pesangon, kami telah memberikan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Itu tidak benar. Perusahaan tidak pernah melakukan komunikasi yang transparan dengan kami mengenai kondisi keuangan perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan PHK ini. Peraturan yang dimaksud pun tidak dijelaskan secara rinci kepada kami. Baiklah, mari kita dengarkan penjelasan dari kedua belah pihak dengan seksama. Untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada pihak manajemen. Pertama, bisakah Anda jelaskan secara detail langkah-langkah yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi krisis keuangan sebelum memutuskan PHK? Kami telah melakukan berbagai upaya seperti pengurangan biaya operasional, penundaan investasi, bahkan bernegosiasi ulang dengan pemasok. Tetapi hal-hal tersebut tidak cukup untuk menangani krisis di perusahaan kami. Kedua, bisakah Anda jelaskan dasar perhitungan pesangon yang diberikan kepada karyawan yang di PHK? Dasar perhitungan pesangon didasarkan pada masa kerja karyawan dan juga gaji terakhir karyawan dan sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 157 yang berkaitan dengan pengurusan hubungan kerja serta pesangon. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan dari pihak Serikat Pekerja. Apakah pihak Serikat Pekerja memiliki bukti atau data yang mendukung keberatan mereka? Ya, kami memiliki bukti berupa surat pemberitahuan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dokumentasi terkait penundingan pesangon yang buntu. Baiklah, saya juga memahami akar masalahnya. Jelas bahwa ada perbedaan persepsi dan pemahaman antara kedua belah pihak terkait PHK ini. Oleh karena itu, saya sarankan agar kedua belah pihak berusaha untuk mencapai solusi yang win-win solution. Sekarang kita telah mendengarkan kedua belah pihak. Saya ingin kita fokus pada pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apakah ada usulan dari pihak manajemen? Kami mengusulkan untuk memberikan paket kompensasi tambahan yang mencakup pelatihan keahlian baru bagi karyawan yang di PHK, yang akan hal tersebut dapat meningkatkan peluang mereka di pasar kerja nanti. Kami mengapresiasi usulan tersebut. Namun kami juga ingin memastikan bahwa nilai pesangon tambahan itu adil dan sesuai dengan masa kerja karyawan. Kami juga bersedia untuk meninjau kembali perhitungan pesangon dan menyesuaikannya dengan masa kerja dari karyawan. Oke, itu langkah yang baik. Kami juga mengusulkan agar perusahaan membantu dan dalam penempatan kerja karyawan yang di PHK mungkin melalui kerjasama dengan perusahaan lain atau lembaga penempatan kerja. Usulan yang konstruktif, bagaimana jika kita membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan manajemen dan serikat pekerja untuk menangani pelaksanaan solusi ini? Kami setuju dengan pembentukan tim gabungan tersebut. Hal ini akan memastikan transparansi dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Kami mendukung ide tersebut. Tim ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Baiklah, sepertinya kita telah menemukan beberapa titik temu.
Mari kita rangkum poin-poin kesepakatan kita. Pertama, perusahaan akan memberikan pesangon tambahan yang disesuaikan dengan masa kerja dan kontribusi karyawan. Yang kedua, perusahaan akan menyediakan pelatihan keahlian baru untuk karyawan yang di PHK. Yang ketiga, pembentukan tim gabungan untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan dan penempatan kerja karyawan yang di PHK. Kami menerima semua keputusan dan juga usulan. Maaf ya. Kami menerima semua keputusan dan juga usul dari yang disampaikan oleh Serikat Pekerja. Untuk kedepannya kami berharap ini adalah keputusan yang terbaik bagi Serikat Pekerja dan juga manajemen perusahaan. Oke, kami dari Serikat Pekerja juga setuju dan berharap semoga pihak manajemen dan perusahaan dapat menepati kesepakatan tersebut. Baiklah, dengan demikian negosiasi hari ini telah selesai. Saya berharap kedepannya kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dan transparan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang sama di masa depan. Terima kasih.